Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Ada yang menjawab bahagia tapi DP muka bahagia. Kalau bahagia bagaimana? Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Oke, sebelum Tora mau mulai kegiatan pembelajaran ini, Tora mau berdoa dulu sama-sama ya. Tora mau berdoa sama-sama. Ada yang siap berdoa? Mbak pimpin doa. Oke, Fatan silakan maju. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu mau absen dulu ya, supaya mendapat tahu siapa-siapa yang tidak sekolah. Atau ibu mau tanya Jo langsung, hari ini ada berapa orang yang tidak sekolah? Ada 2 orang. Oke, hari ini tanggal 27. Yang tidak sekolah siapa? 1. Keila. Keila siapa Keila? Sakit. Sebelum orang mulai di materi, Ibu minta supaya kalian fokus orang semua mau atau tepuk semangat Jo. Masih ingat tepuk semangat? Bagaimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Ulang ya. Tepuk semangat. Oke, mantap. 2 kali berarti semangat sekali ini di kelompok sana ya. Baik. Untuk materi hari ini, orang mau belajar tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Kira-kira kalau ngoni lihat ini tulisan di muka tentang komputasional, apa yang terpikir pangoni? Tentang apa? Komputer. Ya, kasih tepuk tangan dulu pada Dava. Iya. Jadi cara komputer berpikir, Kang. Seperti itu, Kang Dava. Ya, apakah hanya komputer yang bisa berpikir? Nah, kalau di pertemuan ini, ya, orang mau belajar bagaimana DP cara berpikir komputasional. Ya, cara cerdas berpikir seperti yang dilakukan oleh komputer, manusia juga bisa berpikir secara komputasi, ya. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir komputasional, ya. Nah, siapa ini? Coba kira-kira di antara kalian siapa yang pernah punya masalah? Pernah punya masalah? Coba angkat tangan yang pernah ada masalah. Sakit kepala, pusing, bapak gitu masalah ndak selesai-selesai ada. Rata-rata bapak. Caim, masalah apa Caim? Hah? Masalah apa? Yang sana dang, ini Fatan masalah apa? Masalah apa? Iya. Kira-kira kalau dapat masalah apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan lari dari masalah? Hah? Atau kamu siap menghadapi masalah? Jadi masalah itu mau lari akang atau mau hadapi? Hadapi, ya. Bagaimana cara menghadapi masalah? Maka apa yang kamu lakukan, ya? Jadi kalau ada masalah, kamu berpikir
ya. Berpikir bagaimana caranya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, apapun permasalahan, ya. Nah, kalau misalkan orang tidak bisa menyelesaikan masalah, itu artinya kita belum tahu bagaimana cara berpikirnya. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah cara berpikir komputasional. Nah, bagaimana itu cara berpikir komputasional, ya? Berpikir komputasional itu bukan cuma dilakukan oleh komputer atau robot, ya. Bukan cuma kita harus menjadi robot, kemudian kita mau menggunakan kode-kode rumit untuk menyelesaikan masalah, tidak. Tapi berpikir komputasional ini adalah metode atau cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit secara metodis, ya. Ada metodenya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan cara penyelesaiannya, efisien dan logis. Penyelesaian itu harus logis, harus masuk akal dan efisien. Tepat guna, tepat hasil, tepat waktu, ya. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ya. Sampai ada WhatsApp di sini. Ya, Facebook, TikTok, Messenger, ya. Sangat mudah, ya. Kita mudah sekali saat ini berbagi informasi dengan orang lain karena melalui ini teknologi ini, ya. Nah, kira-kira dalam berpikir komputasional itu, ya, ada 4 pilar yang harus kita pahami. Oke. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Bagaimana cara berpikir komputasional dengan cara dekomposisi? Oke. Dekomposisi ini adalah proses berpikir dengan membagi masalah yang rumit atau masalah yang besar menjadi komponen-komponen kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh, misalkan mau bikin apa ini? Nasi goreng. Orang mau bikin nasi goreng. Bagaimana dia bicara bikin nasi goreng? Ya. Langkah yang pertama apa? Orang siapkan dulu bahan. DP bahan apa-apa? Ada nasi. Iya. Baru yang kedua apa? Mengiris bumbu. Yang ketiga apa? Menggoreng telur. Baru apa lagi? Next, apa lagi? Pilar yang berikut adalah dengan pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini apa? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data, atau mencari kesamaan di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Ya, tujuan apa? Supaya membuat solusi menjadi lebih efisien. Kalau orang temukan DP pola, maka orang dapat menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ini contoh. Saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu itu memiliki pola yang sama dengan memanaskan minyak, masukkan bumbu, kemudian aduk hingga harum. Itu proses menumis, ya. Kalau orang mau bikin mie goreng, sama lagi DP proses. Bikin capcay juga sama DP proses, sama polanya dengan orang bikin nasi goreng. Polanya apa? Di sini, ya. Menumis. Ini kan? Polanya sama. Manaskan minyak sama. Orang bikin mie goreng dengan ini kan panaskan minyak dulu toh. Baru habis itu masukkan bumbu sama. Baru aduk hingga harum. Polanya berulang sama.
ya. Nah, itu pengenalan pola ya. Jadi kita mencari kesamaan antara masalah-masalah kecil dengan cara abstraksi ya. Abstraksi ini adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau detail yang tidak perlu, dan kita hanya fokus atau berkonsentrasi pada hal penting atau fakta-fakta yang paling krusial. Apa dapat tujuan? Supaya kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh, apa ini? Saat orang naik sepeda, ya, pada saat kita mengendarai sepeda, kita hanya fokus bagaimana cara mengayuh, menjaga keseimbangan, dan bagaimana cara berhenti, ya. Tapi kita tidak perlu cari tahu bagaimana DP cara kerja dari itu gear atau apa DP bahan buat akang ini ban, tidak perlu itu, tidak penting, ya. Kita hanya fokus di 3 ini. Nah, itu namanya abstraksi, ya. Paham? Kita saring mana yang penting itu kita pakai, kita tinggalkan itu detail-detail yang tidak penting. Contoh yang lain, misalnya kamu mau liburan ke Bunaken, kan? Baru kamu cerita pak kamu punya teman ini dia, kan? Itu kalau mau ke Bunaken, mulai dari kamu bangun pagi, kamu mandi, makan, toh persiapan, bawa itu makanan isi di dalam Tupperware, angkut di oto, perjalanan ke Manado, sampai di perjalanan kamu muntah, habis itu berhenti di tengah jalan masih bersih-bersih dulu, baru makan, baru lanjut perjalanan sampai di Bunaken. Sampai di Bunaken, bayar tiket, ganti baju, naik perahu, kan? Baru habis itu misalnya kalau menyelam, baru di dalam itu dapat lihat itu ikan gagak-gagak, terumbu karang warna-warni, sangat indah, ya. Pokoknya kamu asik berenang di situ, menyelam di situ. Setelah itu setelah sore kamu semua persiapan ganti pulang. Sampai di rumah jam 10 malam tidur. Kan biasanya kalau Mbak Cita yang tambang, tidak mungkin tuh semua mau cerita dari A sampai Z, toh? Tapi kamu pilih mana yang paling utama, paling penting kamu ceritakan. Tuh hari kita ada ke Bunaken, kita ada menyelam, kita ada lihat itu terumbu karang bagus, ikan-ikan bagus. Cuma intinya saja yang kamu ceritakan. Ngerti tidak? Iya. Jadi hanya inti, detail-detailnya itu tidak usah dibicarakan, ya. Itu yang namanya abstraksi. Jadi kamu menyederhanakan permasalahan yang rumit, panjang, lebar menjadi lebih sederhana. Yang diambil hanya DP apa? DP inti. Mengerti? Oke. Kemudian next, algoritma. Kalau algoritma ini merupakan serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma sendiri ini merupakan hasil dari 3 pilar sebelumnya, yaitu apa tadi yang pertama? Pilar yang pertama pada cara berpikir komputasional, dekomposisi. Next, yang kedua apa? Pilar yang kedua tadi habis dekomposisi apa? Titik-titik. Pengenalan pola, pintar. Yang ketiga apa? Tadi. Abstraksi. Jadi algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya, ya. Ciri-ciri algoritma yang baik, urutannya jelas. Ya, urutannya jelas. Misalkan kamu mau persiapan pergi sekolah, toh? Mau persiapan pergi sekolah mulai bangun tidur, toh? Coba kamu sebutkan urutan-urutan persiapan pergi ke sekolah. Mulai dari bangun tidur. Setelah bangun tidur apa yang kamu lakukan? Mandi. Habis mandi apa? Sarapan. Habis sarapan apa? Ya nak ubah ganti. Hah? Habis sarapan? Ganti baju. Habis ganti baju apa? Ya nak pakai sepatu. Nah, pakai sepatu. Berarti
Oke, berarti mulai dari pertama tadi apa? Langkah yang pertama? Bangun. Baru yang kedua apa? Mandi. Habis mandi apa? Makan. Baru yang ketiga, yang keempat, pakai baju, pakai seragam, pakai atribut ya. Baru pakai sepatu. Terakhir apa? Berangkat. Itu langkah-langkah apa persiapan pergi ke sekolah. Dan itu berulang tiap hari seperti itu. Ya. Nah, ini yang namanya algoritma, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah tidak memiliki arti yang ganda, pasti berhenti setelah masalah selesai. Kalau so pergi sekolah, selesai kan? Karena yang ditanya langkah-langkah persiapan pergi ke sekolah kan? Setelah ganti pakai sepatu berangkat ke sekolah, selesai. Ya, supaya lebih mengerti kita saksikan video berikut ini. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Bradeva, dan Ragil bertualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva ngepel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rakyat. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke. Mengerti sampai di sini itu 4 pilar tentang cara berpikir komputasional. Mengerti? Bapak yang di belakang, mengerti Bapak? Oke. Nah, supaya lebih mengerti, Ibu kasih tugas penghuni. Dikerjakan secara berkelompok. Bisa? Bisa. Ya, nanti kerja kelompok.
adalah soal 1, membersihkan kelas yang kotor dan berantakan. Bagaimana cara menyusun langkah kelas yang kotor dan berantakan menjadi bersih dan rapi menggunakan berpikir komputasional? Dengan cara dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, dan apa yang terakhir? Yang terakhir apa? Algoritma. Ayo, coba diskusi dengan tamang satu kelompok. Bagaimana cara menyusun langkah kelas yang kotor dan berantakan kasih bersih menggunakan berpikir komputasional, ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu 20 menit dari sekarang. Dekomposisi dulu dengan cara dekomposisi. Oke, sekarang mulai. Hah? Abstraksi itu orang mau basarin, cuma hal-hal yang penting saja. Orang tinggalkan dulu. Nah, kelas kotor itu dia ada apa-apa? Apa yang orang mau saring di sini supaya mau bersih tuh kelas, mau rapi? Apa yang orang mesti keluar? Apa? Orang mau kasih keluar tempat sampah? Sampah. Hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, tambah 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5 toh? 1. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang Ibu. Halo. Baik, sekarang Ibu mau tunjuk ya. Ibu mau tunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 3 ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kasih besar. Kesana lagi, kesana. Ya. Dari nama Yang kelompok 3. kelompok 3 ada 4 orang yang bernama Muhammad Fatan, Stevi, Virginia Taufik, dan Karunia. Langkah membersihkan kelas dengan cara dekomposisi. Dengan cara dekomposisi berbagai tugas untuk membersihkan kelas. 2, mengenal pola adalah mengatur barang-barang yang ada di dalam kelas. 4, abstraksi adalah membagi-bagi yang sudah tidak dipakai harus dibuang. Contohnya apa? Contohnya sampah baru. Buat sampah. Sudah, oke, next. Baru apa itu? 4, algoritma. Algoritma adalah memulai membersihkan sampah, mengatur meja, membersihkan papan tulis. Oke, kita kasih tepuk tangan Pak Fatan. Kelompok keempat siap? Satu kelompok aja. Oke, satu kelompok saja. Yang lain Ibu mau apa? Ibu mau kumpul. Ayo, siapa? Oke, ayo.
Dari sini. Ya. Nama-nama anggota Prilly Fitrianti Reska Cinta. Langkah-langkah membersihkan kelas. 1. Dekomposisi. Contoh membersihkan sampah-sampah di kelas. Berbagi kelompok untuk mendiskusikan. Ada yang menyapu, menghapus papan tulis, merapikan fasilitas kelas, dan ada juga yang mengapel. 2. Mengenal pola. Merapikan kursi dengan meja, merapikan buku. 3. Abstraksi. Membuang fasilitas yang sudah tidak dipakai, mengeluarkan sampah di dalam kelas, membuang jam yang sudah rusak. 4. Algoritma. Langkah-langkah membuang sampah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok keempat, ya. Yang lain nanti ibu mau kumpul, ibu mau periksa, ya. Baik, jadi kalau dekomposisi itu DP langkah yang pertama adalah orang mau bahagi tugas. Ada yang bagian basapu, bagian batur meja bangku, bagian basapu lawa-lawa, ya. Bahapus papan itu. Bagi-bagi tugas supaya enggak kacau, ya. Next, kalau mengenal pola. Kita bayangkan bagaimana kalau kondisi kelas yang rapi, berarti polanya ada bangku dengan meja siswa, ya. Posisinya baru habis itu di depan ada meja guru. Baru yang paling depan ada papan tulis. Polanya sama kan? Jadi kamu atur sesuai dengan pola posisi yang persis sama, ya. Baru kalau abstraksi, hal-hal yang tidak penting buang, ya. Sisakan yang penting di dalam kelas supaya dapat lihat rapi. Apa saja? Apa saja yang kamu kasih keluar? Sampah. Iya, fasilitas yang rusak, misalnya ada kursi yang rusak, meja rusak kasih keluar. Sampah-sampah, kertas. Kelompok berapa itu yang di belakang? Kelompok 5. Ya. Oke. Kemudian berikut adalah algoritma. Kalau algoritma itu berarti DP langkah-langkah, ya. Langkah yang pertama, membersihkan kelas apa? Ya, yang pertama adalah orang mau sampah dulu misalkan, ya. Sampah dulu mau angka, ya. Baru habis itu mau lap meja dengan bangku, mau kasih bersih lawa-lawa. Langkah yang ketiga apa? Atur meja dengan bangku, meja guru, meja siswa, bangku siswa, papan tulis orang atur, ya. Langkah yang kelima apa? Sapu, toh? Basapu. Yang keenam apa? Habis basapu mau apa? Mau bapel, ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau yang masih ada yang masih belum rapi DP posisi tinggal dikasih rapi. Itu langkah-langkah membersihkan kelas. Nah, algoritma itu masuk di situ, ya. Tadi Ibu lihat yang pertama tulis langkah-langkah, padahal kalau dekomposisi itu cuma berbagi tugas. Mana yang bagian basapu, atur meja dan lain-lain. Paham sampai di sini? Baik. Manfaat. Fatan, dari belajar komputasional itu apa yang bisa kamu dapat DP manfaat? Dengan belajar berpikir komputasional, manfaat apa yang kamu bisa dapat? Manfaat Jadi pintar. Apa? Manfaat dari berpikir komputasional yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Teratur, ya. Jadi ini bisa berpikir teratur, nggak teracak, ya. Dalam mengerjakan sesuatu. Baru bisa membantu kita merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien.
baru membuat kita menjadi pemecah masalah. Orang bisa menyelesaikan masalah serumit apapun. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Next, apa? Menjadi fondasi penting jika kita tertarik pada bidang teknologi, teknik, dan matematika di masa depan, ya. Oke. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah bahwa berpikir komputasional merupakan alat bantu, kan Fatan? Torang pe alat bantu untuk berpikir yang bisa digunakan siapa saja dalam menghadapi tantangan, ya. Begitu juga cara berpikir komputer seperti itu, ya. Jadi segala masalah dapat diselesaikan dengan baik. 4 pilar ini diperhatikan nanti mau masuk di ujian. Pertama adalah dekomposisi, pengenalan pola, apalagi abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ya, Ibu mau ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Nanti sebentar tugas Ibu kumpul, ya anak-anak. Jangan lupa untuk senantiasa latih pikirannya untuk bisa berpikir logis, ya, berpikir kreatif. Kemudian apa lagi? Berpikir yang terstruktur supaya apapun masalah yang kamu hadapi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, ya. Oke. Sebelum mengakhiri terampai kegiatan pembelajaran ini, perbaiki dulu itu posisi duduk. Perbaiki posisi duduk. Oke. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.